Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan channel saya yang sangat sederhana pada hari ini 23 Oktober 2023. Saya kembali untuk mencoba berbagi pengalaman berolahraga di usia lanjut menggunakan media samsa. Nah, semua ini atas permintaan teman-teman agar dibuatkan tutorial penggunaan samsa yang lebih rinci, artinya sampai masalah samsa, tiang dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kebetulan baru kali ini saya sempat, karena tanggal 20 sampai 22 kemarin saya dari Jogja, ada anak wisuda magister kebencanaan, dan pagi ini saya akan coba untuk berbagi gimana teknik untuk menggunakan samsa di usia lanjut, dan termasuk juga teknik memukul dan upaya-upaya yang atau pakan yang kita harus lakukan di saat penggunaan media samsa. Nah teman-teman, samsa ini saya beli dari toko, termasuk juga tiang yang saya tunjukkan tadi terbuat dari tukang las. Untuk samsak yang sekarang yang saya pegang ini samsak biasa yang berupa gantungan, dan kurang lebih jadi di panjang samsak adalah 1 meter, jadi kurang 95 cm. Tadi saya sudah ukur, setelah itulah 1 meter kurang. Dan untuk beratnya kurang lebih itu hampir 58 sekian atau 60 ya, karena memang saya sengaja buat samsa yang tidak terlalu berat seperti digunakan oleh teman-teman baik untuk boxing dan sebagainya. Samsa ini masa permat, jadi saya bongkar setelah dibeli dari ini, dan juga tiang samsa dari bawah tanah. Nah, ini saya sudah siapkan tali tadi, kita ambil yang 1 meternya. Untuk tinggi tiang samsa yang saya gunakan sekarang ini adalah 2 meter kurang 10 cm, jadi 190 saya gunakan untuk tingginya. Namun hal ini lebih bagus adalah untuk ketinggiannya disesuaikan dengan tingginya pengguna. Kalau saya sendiri orangnya tidak terlalu tinggi, jadi kalau saya ukur dari atas kepala sampai ada renggang jarak itu kurang lebih lagi berapa senti, itu antara 30 cm, jadi tidak terlalu tinggi lah ya. Kenapa demikian? Ketika kita pukul samsak yang berayun ini biar nggak terlalu goyah. Kalau terlalu tinggi sekali terlalu goyah. Nah kalau untuk di bawahnya itu ada cakar namanya, kurang lebih 75 cm masuk ke tanah, dan kita tanam dengan beton. Untuk ketebalannya dan untuk panjang juga yang ke depan itu kurang lebih 60 cm, jadi tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Penggunaan ataupun ketinggian dan juga kedalaman ini perlu disesuaikan secara logika teman-teman, jadi tidak terlalu pendek juga tidak terlalu tinggi. Nah, untuk ketebalan juga itu tebal besinya sudah cukup tebal ya, jadi jangan ambil besi yang tipis agar sesuai dengan gerakan samsa yang hampir setiap hari kita pukul seperti itu goyangnya untuk ini. Nah, untuk ininya, untuk isi samsa yang di bawah tentu akan lebih padat daripada isi di tengah dan juga isi di dalam. Kalau di atas, yang di atas itu agak sedikit kain saya taruh, sehingga dalam melakukan pukulan terhadap samsak itu ada suara. Yang sering juga saya coba berbagi menggunakan samsak sambil mendengarkan suara pukulan kita. Itu ada teknik untuk memukulnya sehingga suaranya selalu akan terdengar saat tangan sudah tersentuh ke udara badan samsak. Nah, kembali ke samsak teman-teman. Samsak ini adalah hanya suatu media bagi saya, namun semuanya kita bisa akali. Nah, teknik untuk menggenggam saya perhatikan, kita dari tangan terbuka kita kepalkan dulu, jari-jari kita rapatkan, ujung-ujung yang saya tunjukkan ini kita rapatkan, akhirnya kita tekuk berbentuk seperti kepal-kepalan biasa. Nah, dalam posisi memukul samsak, jadi posisinya tidak boleh terlalu ke atas seperti ini, jadi kita harus turunkan dari tulang yang saya tunjukkan tadi biar ada datar, sehingga yang menyentuh nanti ke daerah badan samsa itu adalah posisi benjolan 2. Kalaupun kita gunakan kiri sama juga, jadi benjolan 2 kita tonjolkan. Nah, secara maaf teman-teman, ini saya kurang maksimal karena ada benturan angkat meja, karena benturan tidak maksimal untuk tangan kiri. Nah, ketika menggunakan samsa seperti sekarang tampak berayun, sebaiknya kita gunakan salah satu tangan itu adalah terbuka, jadi terbuka yang tangan kiri ini, yang tujuannya adalah untuk membendung daripada kedatangan samsak berayun setelah melakukan salah satu tangan bereaksi ke depan samsak.
Samsak Ambrayun dengan samsak dia memang beda sekali teknik atau cara memukulnya. Ketika kita lakukan pukulan seperti tadi, setelah kena pukul dia akan datang ke daerah kita, sehingga diperlukan penjagaan, artinya bendungan. Untuk melakukan gerakan menggunakan medan samsak dapat kita gunakan juga bukan hanya tangan terkepal, tetapi juga tangan terbuka. Dapat menggunakan punggung seperti saya tunjukkan ini, punggung setapak tangan kiri ataupun kanan, nanti seperti menepuk, tinggal menambahkan variasi. Kita gunakan adalah seperti karate gitulah, untuk mengkarate. Kita gunakan juga seperti menampar tapak tangan juga, tinggal mengkombinasikan di saat melakukan gerakan ke daerah badan samsak. Nah, dengan pola seperti ini teman-teman sudah dapatlah menangkap pakem yang saya coba share seperti ini. Jadi ketika usia lanjut bermain dengan samsak, banyak cara kita dapat lakukan dengan mengkombinasikan posisi tangan kita, baik dengan tapak, dengan pukulan kepalan tertutup, terbuka dan sebagainya, sehingga saat ada di depan samsak banyak cara, banyak variasi lah. Kita tidak monoton dengan harus menggunakan power terlalu besar, kecepatan tinggi ataupun tangan tertutup. Jadi ketika memukul samsak tidak cukup hanya menggunakan atau mempunyai power tenaga terlalu besar, termasuk juga badan besar teman-teman. Jadi teknik untuk melakukan ini tentu ketika badan kita akan mendekati daerah badan samsak memerlukan otot-otot keelastisitas antara otot pinggang, pinggul, semua organ tubuh kita untuk mendekat ke daerah media ataupun badan samsak. Nah, itulah dilakukan teknik dimana untuk cara mendekat, karena jaraknya 1 meter. Ketika kita akan tanpa mempunyai pola, akan terjadi kejanggalan di saat kita melakukan gerakan tersebut, ataupun orang melihatnya jadi kurang bagus gitulah. Inilah, jadi kita ada sedikit langkahan kaki kiri ke depan kalau kita akan menggunakan baik itu pukulan kanan ataupun kiri. Gerakan pinggang pinggul sesuai dengan apa yang sering saya berbagi pengalaman di channel YouTube sederhana ini adalah tidak kalah pentingnya, itu merupakan faktor. Jadi dia memberikan andil yang sangat besar terhadap keberadaan ataupun posisi kita di saat menggunakan samsak sebagai media pelatihan. Gerakan pinggul yang saya tunjukkan tadi, jadi sedikit bergerak. Nah, sekarang udah kita lakukan pukulan baik dengan tangan kanan. Arah pukulannya ada yang di bawah, ada di tengah, termasuk juga ada yang di atas, ataupun ada yang ke arah nanti ke arah atas, arah samping dan sebagainya sebagai kombinasinya. Teknik belajarnya kita lakukan secara pelan-lahan seperti yang saya peragakan ini. Jadi ingat, setiap melakukan gerakan pukulan kanan ataupun kiri disediakan selalu diikuti oleh gerakan pinggul. Ada yang menggunakan kelihatan pinggul kelihatannya, ada juga yang tipis sekali. Jadi ketika kita melakukan pukulan seperti ini, sebenarnya pinggul sudah bekerja, pinggang pinggul termasuk juga otot di bawah. Tinggal kita berkonsentrasi pada tombolan tangan dua tersebut. Sentuhlah samsak secara pelan-lahan apa yang saya peragakan tadi, sambil menghafalkan gerak-gerakan ketika maju, baik itu menggunakan tangan kiri sebagai awal, dan selanjutnya baru menggunakan power yang lebih daripada tangan kiri tersebut, karena tangan kiri boleh dikatakan sebagai pancingan. Nah, selanjutnya eksekusi finalnya adalah di tangan kanan. Teruslah berlatih secara perlahan-lahan, walaupun tanpa menggunakan tenaga. Artinya silahkan menggunakan tenaga kecil, tidaklah harus habis-habisan. Nah, selanjutnya kita adaptasi dengan samsak, sekali pukul di arah atas, di tengah, dan juga di bawah. Nah, gerakan pukulnya kembali peragakan, karena gerakannya yang arah dari pinggang kita menuju ke samping, jadi kita serongkan, dan posisi bahu lengan tersebut juga otomatis dia akan ikut menjadi suatu posisi yang tidak lurus. Kita mengarah ke daerah tangan mana yang harus melakukan gerakan pukulan, apakah dia kanan ataupun tangan kiri. Kombinasi dari cara memukul tergantung dari situasi dan kondisi atau keinginan kita. Jadi bergerak secara pelan-lahan nanti selanjutnya, sehingga kalau pakem tersebut sudah kita dapatkan, ini saya lakukan dari gerakan samping. Kalau pakem tersebut kita sudah dapatkan, tinggal menambahkan kecepatan termasuk juga power atau tenaga seberapa besarnya yang harus kita gunakan. Nah, untuk teman-teman
apa yang saya sampaikan biar gak lepas dari poin teknik memukul samsak di usia lanjut. Sebaiknya hal-hal seperti ini kita lakukan secara santai. Jadi seperti melakukan senam, apakah jengkrak-jengkrak sedikit ataupun seolah bermain lagi maju ke depan samsak kemudian mundur dengan sekedar menyentuh saja tanpa menggunakan power terlalu besar, sehingga variasi untuk bergerak ke daerah samsak kita juga bisa gunakan dengan siku, baik siku dari bawah ke atas, ke samping, kiri, kanan, dan sebagainya. Banyak teman-teman, banyak sekali yang kita bisa lakukan dengan apa yang saya sampaikan tadi, dengan kepalan, tangan terbuka, melangkahkan kaki kanan ke depan samsak, salah satu kaki di belakang ataupun kedua sejajar. Dan selanjutnya juga ketika hal ini sudah kita dapatkan akan menjadi suatu keasikan, menjadi suatu pakem yang kita dapat lakukan di depan samsak. Nah, seperti sekarang lagi ketika kita melakukan, tambahkan langsung baik tangan kiri yang memukul, kemudian selanjutnya dikasih tangkis sedikit dengan gerakan tangan terbuka pada tangan kiri. Dan ingat teman-teman, untuk bergerak seperti ini lakukan kelincahan kaki di bawah, lakukan gerak-gerakan yang di bawah. Nah, semua gerakan ini memang saya lakukan secara perlahan, namun kalau ini kita tambahkan kecepatan dan juga power, saya rasa untuk suara samsak termasuk juga gerakan kita akan kelihatannya bagus, ataupun situasi yang terbawa di saat melakukan patih itu menjadi suatu kenikmatan. Bergerak dengan pelan, angkatan kiri, seolah kita ada melika-liku sedikit pada bahu kanan dan kiri, dan dilakukan eksekusi dengan tenaga yang agak lebih tangan kanan. Itu lebih awal. Apa yang saya sampaikan lagi, sebaiknya semuanya hal tersebut dilakukan secara pelan-lahan, santai. Saya pikir gerakan seperti ini, berolahraga menggunakan medan samsak di usia lanjut, kalau kita cermati dari awal saya memberikan tutorial ataupun narasi tersebut sampai ke arah ini, sama saja kita sudah melakukan senam. Karena dalam berolahraga di usia lanjut kita samakan persepsi dahulu, bergerak menggunakan medan samsak, menggunakan pukulan, melangkahkan kaki, mundur, memutar, baik itu dengan siku, dengan tangan terbuka, tertutup, semuanya sama saja kita sudah melakukan gerakan senam, hanya saja media yang kita gunakan samsak. Nah, sekarang karena saya pikir dari tadi warming up-nya sudah cukup, jadi kolaborasi otot-otot saya di antara tangan, lengan, bahu, pinggang, pinggul, lutut, itu menjadi satu kesatuan yang sudah saya rasakan kombinasinya bagus, kolaborasinya enak kita bawakan. Secara tanpa disadari kita berhadapan dengan samsak, jika masih ada tenaga yang tidak terlalu payah sekali, otomatis gerakan kita akan secara langsung diperintah oleh pikiran ingin menambahkan tenaga lebih besar, termasuk juga menambah gerak-gerakan yang lainnya dengan kecepatan, dengan tenaga yang tadinya kita pukul dengan tenaga yang kecil, sekarang kita sekali menggunakan tenaga yang besar. Nah, kenapa demikian? Itulah secara tanpa sadar, tanpa disadar kita akan terpancing oleh situasi dan kondisi saat menghadapi samsak di depan. Jadi variasinya kita akan keluar, merasa suhu tubuh kita sudah menjadi hangat, termasuk juga otot-otot apa yang saya sampaikan tadi. Nah, berlakulah rileks, santai, dan tidak terlalu beban. Nah, ketika kita akan istirahat, lakukan gerak-gerakan seperti apa yang saya coba ini, gerak kecil-kecilan, jadi tanpa duduk. Apalagi ditambah dengan matahari. Kalau sekarang ini sudah jam 9 teman-teman, suhu tubuh saya rasakan menggunakan baju seperti ini dia sudah agak basah, jadi ada keringat-keringat keluar pada muka, masuk juga di punggung, di dada, dan sebagainya. Nah, gerakan sekarang kalau teman-teman perhatikan dari awal saya bergerak sampai ke menit 14:36 detik ini, saya sudah mulai mengacu bergerak, menambahkan speed, dan termasuk juga penambah tenaga pada setiap pukulan, ya, karena apa yang saya sampaikan tadi. Jadi kita terpacu ataupun terpancing oleh gerak-gerakan tadi dari awal sampai di menit 14 menit tadi, itu merasa suhu tubuh kita sudah panas, secara otomatis kita akan tambahkan tenaga. Jadi ada keasikan itu. Yang penting dalam penggunaan medan samsak di usia lanjut, teman-teman, kita tidak mempunyai suatu target samsak itu harus sampai robek, samsak itu harus goyangnya terlalu besar dan sebagainya, tidak.
karena dia hanyalah merupakan suatu media. Nah, ide ataupun channel yang saya buat pada YouTube ini karena memang terinspirasi bagaimana teknik ataupun kita berbagi pengalaman menggunakan samsak di usia lanjut. Karena sementara kalau kita tidak mempunyai pola tersebut, ya sepertinya setiap melihat orang memukul samsak harus dengan tenaga besar, jadi gerakannya harus lincah sebagainya. Nah, pola-pola seperti itu saya pikir agar kita tetap dapat ataupun mampu walaupun tidak normal seperti bujang di usia-usia lanjut itu menggunakan media samsak sebagai partnernya. Nah, terciptalah jadi saya buatkan channel berbagi pengalaman seperti apa yang saya post, dan teman-teman berkali-kali saya sampaikan ya, semoga lah tidak mengurangi rasa untuk melihat ataupun menonton video-video saya ya, karena dari semua kreator ataupun postingnya yang ada di YouTube berlama-lama dengan editan yang profesional, dengan pengisian suara, penampilan, dan apalah namanya. Namun channel saya yang satu ini adalah paling-paling ataupun sangat-sangat sederhana sekali, dari editan, daripada hasil gambar saya gunakan HP depan taruh dan hanya melakukan peragaan, dan semuanya pasti tidak akan profesional. Jadi beda ketika teman-teman membuka channel-channel yang lainnya menggunakan pembuka video yang profesional, termasuk dari cara membawa narasikan kata-kata pada videonya, termasuk juga apalah semuanya itu. Nah, ini saya kembali ke poin. Jadi teman-teman bisa berlatih seperti ini, jadi taruh tangan di depan dada keduanya. Yang bergerak ini adalah hanya siku, jadi siku, lentingan siku bermain ke daerah ataupun daerah berat samsak. Nah, dengan demikian akhirnya pola ataupun pakem yang digunakan untuk melakukan gerakan di depan samsak itu banyak. Nah, sekarang lagi, jadi ketika saya melakukan siku, dan jadi perhatikan pinggul, jadi pinggul kanan dan kiri itu dia bergerak mengikuti gerakan daripada siku tersebut. Sehingga kalau kita ataupun saya tidak jelaskan untuk teman-teman yang belum ataupun tidak memperhatikan hal tersebut, padahal antara siku dan juga lengan itu akan sangat terbantu atau dia terkombinasi menjadi satu kesatuan gerakan dari pinggul, pinggang, tumit yang dari bawah. Jadi ketika hal tersebut sudah menjadi satu kesatuan, bergerak bersama-sama, itulah akan menjadi suatu keasikan, menjadi suatu kesenangan, enak kita membawakan, apalagi teman-teman yang menonton dan sebagainya. Ditambah dengan di saat melakukan pukulan, mendengarkan suara daripada samsak setelah kita pukul, ini menjadi suatu motivasi juga, memberikan semangat kita, motivasi untuk melakukan pelatihan. Nah, teman-teman, ketika teman-teman awal ataupun baru-baru, saya berharap tidak melakukan gerakan dengan power terlalu besar dan juga keputusan seperti apa yang saya sampaikan, arti melakukan gerakan pukulan seketika tanpa melakukan ancang-ancangannya, karena itu cukup mengandung risiko, mungkin tangan kan lecet, termasuk juga tangan bisa keselio. Namun kalau kita sudah pasis dan sudah merasa yakin, ya silakan untuk sekali mencoba untuk menambahkan ataupun bergerak dengan gerakan refleks ke daerah menggunakan media samsak. Bergerak seperti sekarang juga, walaupun dalam durasi waktu atau tempo yang sekali kita mukul samsak, yang sisanya kita berdiri di depan samsak, dan akhirnya dengan tenggang berhenti sekian detik, melakukan juluran tangan ke depan, memutar seperti sekarang ini, otomatis juga kita berada dalam situasi berolahraga, masih memutar, kaki kita pindah ke sana ke sini, mundur maju menggunakan tapak tangan dan lain sebagainya. Nah, saya berharap teman-teman dapat mendapatkan poinnya ketika berolahraga di usia lanjut dengan teknik seperti ini. Secara otomatis kita melakukan satu gerakan organ tubuh kita, pinggang, pinggul, leher, dada, tumit, dan lain sebagainya, karena dia terus berinteraksi dan bergerak di depan media samsak. Sehingga kesimpulannya di akhir season ini saya berpikir olahraga menggunakan media samsak di usia lanjut, yang penting teknik-tekniknya kita dapatkan, dan juga gerak-gerakan yang telah dilakukan ke daerah medan samsak tersebut merupakan rasa syukur kita di usia-usia yang sudah lanjut, masih
bisa bergerak, masih juga dapat melakukan satu gerak-gerakan walaupun tidak normal, artinya tidak seperti masih di usia-usia bujang. Secara alami kita sadari bahwa bentuk tubuh, napas, kelincahan dan semuanya pasti akan mengalami satu perubahan penuaan. Nah teman-teman, kembali ke poin ini, apa yang saya sampaikan tadi juga dengan waktu yang sudah berjalan 20 menit 47 detik di HP saya ini, saya lihat ketika saya menarasikan ini, saya sudah mulai dengan gerak-gerakan menambahkan tenaga, termasuk juga speed saya lakukan sekali agak kencang. Itu semua permain daripada pinggang pinggul yang dibantu oleh tumit di bawah. Kebersamaan hal tersebut akan menjadi suatu dorongan tenaga ke depan untuk mendekati media samsak sebagai sasaran untuk memukul baik dengan kanan, kiri dan sebagainya. Nah, teman-teman juga sebenarnya dapat menciptakan atau bisa berlaku dengan gerak-gerakan lain, baik itu dengan melakukan juluran kaki dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah banyak video sekali teman-teman, saya coba berbagi teknik melakukan tendangan samping, tendangan lurus, memutar dan lain sebagainya. Mungkin ke depannya saya akan kembali untuk berbagi menggunakan samsak di usia lanjut, menggunakan tendangan termasuk juga kaki. Nah semua hal ini sekali lagi saya lakukan ketika saya berolahraga sambil membuat video. Secara motivasi dia akan menjadi semangat. Jadi prinsip saya akan menjadi semangat. Saya taruh HP di depan, kemudian saya bergerak, dan dengan demikian saya fokus. Ada suatu semangat yang saya lakukan di saat berolahraga dengan membuat dokumen seperti ini. Maka dengan kerendahan hati saya terus menyampaikan bahwa channel ini adalah di YouTube yang paling sangat sederhana, dan teknik saya untuk menarasikan channel ini tidaklah sama dengan teman-teman yang lain. Artinya harus mengatakan silahkan subscribe, silahkan tekan lonceng sebagainya. Saya berlaku secara normal saja. Ini teman-teman saya tunjukkan, ini sudah sangat berkeringat, jadi punggung termasuk juga baju yang saya gunakan ini sudah terasa agak basah. Tangan-tangan di depan menjadi benar-benar berkeringat, sehingga dengan durasi waktu yang sangat singkat ini berolahraga menggunakan media samsak di usia lanjut, udahlah bagi saya sudah cukup sekali. Nah, semoga teman-teman sehat-sehat sampai berjumpa di lain hari. Nah sekarang ini saya tunjukkan kembali dengan dekat samsak yang ada ini. Inilah kalau kita lihat dari jarak dekat, ketika benjolan dua tersebut menyentuh ke daerah badan samsak. Jadi itulah posisi tangan menyentuh ke daerah samsak, sehingga keselamatan ataupun keamanan menggunakan media samsak kita mesti harus betul-betul perhatikan. Nah, ini samsak yang di tengah-tengah akan lebih lembek daripada samsak yang paling bawah. Selamat beraktivitas teman-teman. Ini gantungannya, gantungan samsak seperti sekarang ini. Saya sering juga tunjukkan pada video-video sebelumnya ketika melakukan tendangan ke atas, gantung tersebut akan menuju ke atas juga, sehingga memungkinkan untuk samsak menjadi jatuh, buat semangat ataupun motivasi kita di saat berolahraga menjadi tambah semangat. Nah, sekarang saya tunjukkan lagi, ini benar-benar keringat sekali sudah di muka saya, di leher. Cukup berbangga mempunyai teknik ataupun pakam seperti ini di usia 61 tahun, mempunyai cara-cara berolahraga sehingga cepat berkeringat, berolahraga di tempat, tidak memerlukan waktu terlalu luas. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa.